Anies ini tidak punya menu cawapres yang saya kira terlampau bebas. Ada sejumlah nama cawapres favorit, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Khofifah, kemudian siapa lagi, AHY. Di antara empat ini, yang cocok dengan Anies cuma AHY. Kenapa AHY? Karena AHY merupakan wajah dari oposisi. Khofifah nggak cocok disanding-sandingkan dengan Anies, karena Khofifah itu masih dianggap bagian dari koalisinya Jokowi. Orang yang juga terlampau dekat dengan Jokowi. Ridwan Kamil juga begitu, yang saat ini dengan Golkar. Sandiaga Uno apalagi. Jadi Anies ini tidak punya menu politik yang cukup banyak sebenarnya untuk mencari pendamping. Satu-satunya yang realistis memang the one and only, nggak ada pilihan lagi, adalah AHY. Agus Harimurti Yudhoyono, bukan Khofifah ataupun yang lainnya. Nah, ini yang soal kenapa cawapres itu menjadi penting. Satu, untuk kepentingan koalisi, yang kedua adalah kepentingan politik elektoral. Jadi kalau kita lihat tadi ya, dengan langkah Nasdem, kita balik lagi tadi, langkah PAN mencalonkan si Ganjar sama Erik. Ini nampaknya Golkar agak ngambek nih. Karena pembina KIB ini kan yang disebut dengan Jokowi. Jadi selama itu dikomunikasikan baik-baik dengan Jokowi, saya kira tidak ada soal apapun. Saya menduga selama Ganjar dicapreskan, selama itu juga tidak akan ada protes dari Golkar ya. Karena titik temunya pada Ganjar Pranowo, selain elektabilitasnya tinggi, orang juga tahu Ganjar ini dianggap sebagai replika politiknya Jokowi, meski belum kunjung diumumkan oleh PDIP. Tapi persoalan cawapres ini agak sedikit debatable. Karena kalau bicara tentang cawapres, kenapa harus Erick Thohir? Kenapa harus Sandiaga Uno? Kenapa tidak Erlangga Hartarto yang jelas-jelas ketua umum partai? 2 digit perolehan suara partainya. Ini yang sebenarnya akan menjadi ramai soal KIB ini. Jadi soal Ganjar saya kira tidak akan ada resistensi apapun dari Golkar. Mereka pasti paham ini adalah orang yang memang paling kuat elektabilitasnya. Tapi sekali lagi Bang, persoalan cawapres pasti akan ramai. Kenapa Erik? Dia tidak punya partai. Kenapa Sandiaga Uno misalnya dimunculkan juga dari P3? Kenapa nggak nyebut nama Erlangga Hartarto yang jelas-jelas ketua umum partai paling tinggi elektabilitasnya 2019, perolehan partainya misalnya ketimbang PAN dan P3. Kan ini yang sebenarnya menjadi tarikan napas yang sangat luar biasa. Sampai sekarang belum ada titik temu. Tapi selama ketiga partai ini yang dibahas itu Ganjar, Erik, Prabowo, saya kira dinamika dan gejolaknya masih bisa diredam, Bang. Karena semua sangat tergantung komunikasi dengan Jokowi. Jadi tergantung pembina, tergantung Dewan Penasihat, dan tergantung pembisik-pembisik politik mereka yang saya kira memang tarikan napasnya masih di pemerintah. Akan beda ceritanya kalau PAN itu mengumumkan Ganjar dengan Anies. Wah, itu perang terbuka akan dimulai, Bang. Yang penting KIB ini tidak ke Anies. Udah selesai urusan. Mau kemana-kemana terserah lah. Iya, mau ke Prabowo oke, ke Sandi oke, Erlangga oke. Tapi jangan satu hal, jangan pernah ke Anies Baswedan. Repot bukan? Nah itu problemnya. Jangan kita teruskan sampai repot aja. Kalau kata SBY itu apa? Jahat bukan? Jahat. Kita tidak sampai mengeluarkan kata-kata karena kita begini jahat. dulu, bahkan soal pergantian ketua umum P3 yang senyap itu, karena sangat terkait dengan sejumlah pengurus P3 di berbagai tempat yang mendukung Anies Baswedan kan gitu loh, Bang. Artinya Anies ini dianggap barang haram bagi partai-partai yang saat ini berada di koalisi pemerintah. Haram hukumnya siapapun saat ini partai politik yang mendukung Jokowi untuk hijrah migrasi apalagi mendukung Anies Baswedan. Oh, itu kan suasana hati yang sekarang. Bahkan ketika Nasdem dukung Anies, kan beda suasana hatinya, Bang. Oh, jelas dong hubungan Jokowi dengan Nasdem bukan hanya panas dingin, banyakkan panasnya ketimbang dingin. Bahkan isu reshuffle mencuat beberapa waktu yang lalu, reshuffle rasa Nasdem. Karena Nasdem mengumumkan Anies sebagai capres. Jadi ini yang saya kira, ya mau Erlangga itu ya, mau Ganjar dengan Erik, Ganjar dengan Sandi. Saya kira selama komunikasinya ke istana, selama itu juga gejolaknya bisa diamankan lah, Bang. Tapi satu lagi, ada capres satu lagi itu Prabowo ya. Mulai disanding-sandingkan dengan Ganjar. Ini kan artinya ada 3 tadi kan. Satu Anies, AHY atau dengan yang lainnya. Nah, kemudian Ganjar dengan Erik ya. Yang diumumkan, yang dideklarasikan oleh PAN. Nah, lalu satu lagi ini kan ada yang mencoba menyandingkan antara Prabowo dengan Ganjar. Artinya kan Ganjar turun menjadi
cawapres. Ya. Nah, kita nggak tahu apakah PDIP mau atau tidak, ya kan? Kemudian Prabowo sebagai capres, atau antara dua ini tukar guling balik-balik bisa aja kan? Iya. Kalau kita lihat data-data survei ya Bang ya, Prabowo itu memang wujudnya hanya sebagai capres, elektabilitasnya runner up. Tapi kalau Prabowo disimulasikan sebagai cawapres, berdampingan dengan siapapun, tidak bisa memberikan nilai tambah. Misalnya Prabowo dengan Ganjar, Prabowo dengan Anies, Prabowo dengan Sandiaga Uno. Kalau di simulasi survei, itu tidak memberikan insentif elektoral. Publik, pemilih Prabowo maunya hanya sebagai capres bukan cawapres. Begitu juga Ganjar kan? Beda dengan Ganjar Pranowo, wajahnya dua, Ganjar, capres dan cawapres. Jadi kalau Ganjar tidak capres, disimulasikan sebagai cawapres, dia bisa memberikan dampak politik elektoral secara signifikan. Bahkan ketika dipasang-pasangkan dengan Anies, naik itu elektabilitasnya, Bang. Dipasangkan dengan Prabowo, naik secara signifikan. Dipasangkan dengan Ridwan Kamil juga naik secara signifikan. Itu membaca angka-angka statistik. Jadi wajah dari Ganjar Pranowo itu wajah yang saya sebut ada dua itu. Capres oke, cawapres juga oke. Tapi kan begini soal bagaimana kemungkinan Prabowo Subianto dengan Ganjar. Mungkin ini skenario masuk barang, Bang. Dengan catatan Ganjar itu nggak punya dukungan partai. Tak ada satupun partai yang kemudian melamar Ganjar sebagai kandidat capres. Satu-satunya yang minat melamar Ganjar adalah Gerindra. Karena ingin disandingkan dengan Prabowo Subianto. Kan begitu. Bisa. Tapi kalau Ganjar dideklarasikan oleh PDIP sebagai kandidat capres, maju di Pilpres, sulit minta Ganjar untuk nomor 2. Satu, dari segi kepartaian, PDIP jauh di atas Gerindra. PDIP itu hampir 20%. Sementara Gerindra itu baru sebatas 12%. Pada level partai, Gerindra nggak bisa bergen. Pada level elektabilitas personal, Ganjar Pranowo tentu lebih tinggi dari Prabowo Subianto. Di situ saja rumit, Pak. Kalaupun toh Ganjar misalnya tidak diusung oleh PDIP, ada KIB yang memberikan perahu, KIB kan lebih besar dari Gerindra. Tidak bisa juga Ganjar ini dinego, di drop out sebagai cawapres. Makanya tadi, kalau Ganjar tidak di PDIP, Ganjar tidak di KIB, tidak punya partai, kemudian Gerindra satu-satunya yang minat, maka sangat mungkin bisa disorongkan untuk bisa maju bersama. Tapi saya membayangkan Ganjar tidak dapat dukungan politik itu adalah suatu hal yang sangat mustahil ya. Jangankan KIB, Nasdem aja juga minat ke Ganjar, ingin memasangkan dengan Anies Baswedan. Jadi Ganjar ini apapun judulnya adalah komoditas politik papan atas. Karena elektabilitasnya selalu mentereng. Dan bagi Nasdem, kalau memang boleh dan berani mencalonkan Ganjar, dia pasti minta Ganjar presiden, Anies wakil presiden. Iya, itu jauh lebih realistis dan jauh lebih menarik. Ya, tapi kan nggak berani. Nggak berani dan Ganjar juga nggak mau. Mungkin belum. Ya, mungkin belum. Saya kira kalau Ganjar dengan Anies itu kacau itu ya. Pembelahan selesai. Dan pemilu nggak perlu diadakan ya. Bukan ingin bermaksud mendahului kehendak Tuhan. Dua orang ini barang bagus, Bang. Ya, merem aja udah menang. Cuman problemnya ini dua sosok yang berasal dari dua kutub ekstrim yang saling berseberangan. Makanya. Itu repotnya. Nanti yang pro Anies itu milih Anies sebagai cawapres. Yang pro Ganjar milih Ganjar sebagai capres. Ya kan, jadi terbelah-belah itu. Nah, yang menarik kan pernyataan Pak Hasim ya, kembali lagi tentang Prabowo sama Ganjar. Ya nggak mungkin lah Prabowo sebagai cawapres karena soal senioritas. Mungkin dalam banyak hal betul ya, karena Prabowo yang kesekian kalinya ikut tanding lah. Mungkin yang keempat kalinya di 2024. Tapi kalau soal senioritas saya kira memang dalam banyak hal juga sangat gampang untuk dibantah. Jokowi dengan JK 2014, Jokowi menang. Dan jelas JK jauh lebih senior. 2019 Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin jelas jauh senior Kiai Ma'ruf Amin ketimbang Jokowi, menang. Jadi soal senior dan nggak junior ini bukan soal faktor elektabilitas yang bisa mengunci kemenangan.